lafalnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu salah satu maknanya adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Sebatas sebagai utusan, hakikatnya sebagai manusia dengan manusia pada umumnya, kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan biologis, aktivitas hidupnya dan sebagainya. Maka dalam kitab Tauhid yang lama itu, Kitab Tauhid, ada dua judul yang mirip yang menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah Himayatun Nabi Janabat Tauhid Wasaddahu Kulla Tariqin Yusilu ila Syirki. Yang satu lagi Himayatul Mustafa Janabat Tauhid Wasaddahu Kulla Tariqin Yusilu ila Syirki. Apa maksudnya? Di kitab yang lama itu ditulis bab 22 dan bab 66. Yang 22 itu upaya Rasulullah SAW dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Yang 22 judul ini karangannya penulis kitab tauhid itu sendiri, tetapi isinya judul itu diisi dengan Quran dan hadis yang menerangkan tentang upaya-upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Aspek apanya yang dibahas di bab 22 itu? Kitab yang lama. Aspek ketika Rasulullah sudah wafat. Ketika Rasulullah sudah wafat, itu dimakamkan di situ, ruhnya kembali kepada Allah. Lalu yang banyak ditekankan sikapnya umat dan para sahabat terhadap kuburannya Nabi. Ini sudah dibahas. Yang satu yang bab 66 itu Himayatul Mustafa, upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik, tapi yang dibahas ketika Rasulullah masih hidup, sikapnya para sahabat terhadap Nabi. Nanti di sini dibahas. Maka saya dahului dengan membahas itu beberapa menit itu tadi, 4-5 menit, menerangkan bab yang sudah lewat. Misal yang bab 66 itu ada keterangan rombongan orang datang ke Rasulullah. Perhatikan lafalnya orang ini yang diomongkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Ini bagi panjenengan dan saya normal. Memang Nabi itu orang yang paling baik. Kalau di bahasa Indonesia kan, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang yang paling baik di antara kita. Benar. Kalimat berikutnya, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Itu ukuran panjenengan, ukuran saya juga tidak salah. Wong sayyid itu salah satu maknanya asyariful muta', orang yang punya kedudukan tinggi. Nabi memang begitu. Tapi rombongan tadi setelah ngomong 2 poin itu tadi tentang Rasulullah, saya ulangi, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Tiba-tiba Rasulullah kemudian memberi penjelasan kepada orang-orang yang hadir. Ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyanakum syaitan. Wahai sekalian manusia, sampean ngomong biasa saja,
Jangan sampai ucapan sampean itu dibelokkan setan. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Perhatikan, Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Di banyak hadis Rasulullah menyebut dirinya itu dua ini, Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Saya ini Muhammad, hamba Allah, utusannya Allah. Berikutnya, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak senang sampean itu meninggi-ninggikan aku, mengunggul-unggulkan aku di atas kedudukan dan sebutan yang Allah sudah berikan kepada saya. Mengapa begitu? Ini Nabi. Di dalam hadis yang lain dari Umar bin Khattab, rawahul Bukhari Muslim, dalam kitab itu disebut bab yang ke-19. Judulnya Inna sababa kufri bani Adam wa tarkihim lidinihim huwal ghuluwu fis salihin. Bab 19. Kalau tadi bab 22 dan 66, ini 19. Judulnya Inna sababa kufri bani Adam wa tarkihim lidinihim huwal ghuluwu fis salihin. Sebab kekafirannya anak Adam dan mereka meninggalkan agama karena faktor ghulu, berlebih-lebihan sikapnya kepada orang yang dianggap soleh. Dalam bab itu oleh penulis kitab Tauhid dimajukan satu hadis. Apa hadisnya? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Coba perhatikan Pak ya. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Anda jangan memuji-muji aku seperti orang Nasrani itu loh, memuji-muji Al-Masih. Innama ana abdun, saya cuma hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasuluhu. Kalau mau manggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Berdasarkan keterangan itu tadi dan banyak ayat Al-Quran yang lain yang tidak disebutkan di sini, maka dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah ada bahasan tentang al-ihtifal bil maulidin nabiyyi, perayaan maulud Nabi. Kalau tidak didahului dengan keterangan-keterangan itu, orang bisa salah paham, dikiranya kita tidak mencintai Nabi. Kalau ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan pendapat, tapi saya menerangkan isinya kitab ini. Nanti tak tunjukkan pendapatnya Muhammadiyah bagaimana. Dalam kitab itu ditulis di bagian yang ke-34 dalam bahasa aslinya al-ihtifalu bil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulud Nabi. Apa keterangannya? Tugasnya panjenengan mempelajari ada 8 atau 9 poin. Saya ulangi, ada 8 atau 9 poin yang dimajukan di dalam pembahasan berkaitan dengan al-ihtifal bil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dimulai dengan innalladzi yajri fi aktsaril mawalid la yakhlu min munkarin wa bid'ain wa mukhalifatin wal ihtifal lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabah wat tabi'un wala al-a'immatul arba'ah wa ghairuhum min ahli al-qurun al-mufaddalah wala dalilun syar'iyyun alaihi. Terjemahan ringkasnya begini, di situ sudah ada terjemahannya. Ya. Peringatan maulud Nabi yang ada di masyarakat itu, kata kitab ini, tidak lepas dari satu. Nah, ini kalau tidak biasa ngaji tauhid ya nggak enak itu. Ada kemungkaran, ada kebid'ahan, ada menyelisih perintahnya Rasulullah. Disebut 3 poin dulu. Ya.
Wal ihtifalu lam yaf'alhu Rasulullah, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Walas sahabah, dan begitu juga para sahabat. Walat tabi'un, dan juga para tabi'in. Wala al-a'immatul arba'ah wa ghairuhum min ahlil qurunil mufaddalah, dan juga pada umat-umat yang sebelumnya, para imam mujtahid yang 4 dan para golongan umat Islam yang saat itu sangat diagungkan. Artinya umat Islam setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan al-a'immah al-mustahidin. Apa yang dimajukan? Satu, kathirun ma yaqa'u ahlul maulid fi syirik, wa dzalika hinama yaquluna, ya, kebanyakan orang-orang yang menyelenggarakan peringatan maulid terjerumus pada perbuatan syirik. Ini kalau tidak biasa ngaji tauhid. Cik Muhammadiyah sih bahasanya santun. Bahasanya Muhammadiyah begini, tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan, berarti istihadi pendapat, karena perintah juga tidak ada, larangan juga tidak ada. Untuk itu jangan sampai melakukan hal yang dilarang. Ini Muhammadiyah sopan lah. Jangan sampai melakukan hal yang dilarang, serta harus atas dasar kemaslahatan. Jadi titik tekannya di dua, ya. Apa? Jangan sampai melakukan yang dilarang itu menurut Muhammadiyah. Sebelum saya balik ke sini, karena ini pengajiannya yang menyelenggarakan masjid miliknya Muhammadiyah, sehingga saya harus ngomong ini pendapatnya ini, ya, bukan ansih semata-mata di kitab. Menurut Muhammadiyah yang dilarang itu apa? Misalnya di situ ada kebid'ahan, jadi nggak setuju juga Muhammadiyah dengan bid'ah. Di situ ada kesyirikan, ya, serta memuja-muja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimajukan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sama dengan kitab ini yang dimajukan. Cuma mohon maaf, dengan segala hormat saya, Muhammadiyah belum punya rujukan kitab tauhid sendiri, belum. Sehingga kitab tauhid ada 12 atau 13 kitab saya itu, sudah direkomendasi oleh Muhammadiyah, termasuk yang ini, Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Wes, itu agak beda ya, urusan beda. Sekarang saya lanjutkan pendapatnya Muhammadiyah. Misalkan jangan sampai ada kebid'ahan, jelas ditulis begitu. Jangan sampai ada kesyirikan, serta memuja-muja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebih-lebihan. Dalilnya yang dimajukan sama, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdan faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji Al-Masih ibnu Maryam. Saya cuma hamba Allah. Kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Jelas oleh Majelis Tarjih ditulis. Ini yang dimaksudkan jangan sampai melanggar ada, ya. Yang dilarang-larang itu jangan sampai melakukan itu. Yang kedua pendapatnya Muhammadiyah, ya, melakukan kemaslahatan. Jadi larangan juga tidak ada, perintah juga tidak ada, tapi jangan sampai menimbulkan yang dilarang, tapi juga sebaliknya harus ada menimbulkan kemaslahatan. Ini pendapatnya Muhammadiyah. Apa menimbulkan kemaslahatan? Misalkan untuk dakwah, misalkan untuk menguatkan keimanannya terhadap Nabi, misalkan menimbulkan kecintaannya kepada Nabi, misalkan lagi mengetahui bahwa Nabi itu uswatun hasanah. Ini kita tinggalkan pendapatnya Muhammadiyah. Sekarang saya balik ke kitab.
Ada banyak yang dimajukan di dalam kitab ini, misalkan seperti yang pertama, katsirun ma yaqa'u ahlul maulid fi syirki wa dzalika khina ma yaquluna. Ya. Kebanyakan orang-orang yang menyelenggarakan peringatan maulid terjumus pada perbuatan syirik. Contoh yang sering diucapkan, ya Rasulullah ghausan wa madad. Ini salah satunya saja. Ya Rasulullah alaikal mu'tamad. Ya Rasulullah farij kurbana marat al-kal qurbu illa wasyarab. Apa terjemahnya? Saya bacanya saja. Wahai Rasulullah, berilah kami pertolongan dan bantuan. Sekarang saya tanya, situasi begini minta pertolongan dan bantuan kepada Rasulullah menurut iman kita boleh apa tidak? Nah, silakan dijawab sendiri-sendiri menurut hati nurani. Ya. Surat apa, ayat apa yang kita baca setiap hari lebih dari 20 kali? Jawabannya Al-Fatihah. Apa betul Al-Fatihah itu induk daripada Al-Quran? Jawabannya iya. Lalu induk daripada Al-Fatihah itu yang mana? Induk daripada Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah dibahas pengertiannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut ahli bahasa, ayat itu mestinya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Menurut bahasa, saya ulangi, yang didahulukan itu na'budu. Tapi itu sudah susunan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sudah benar. Cuma kalau dilihat dari aspek bahasa, bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Terusnya? Nah, itu normal. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tidak boleh, harus tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi oleh Allah iyyaka didahulukan. Maksudnya apa? Nakhussuka bil ibadati ya Rabb. Saya mengkhususkan beribadah dan mohon pertolongan hanya kepada Engkau. Departemen Agama menerjemahkan kami menyembah dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu didahulukan malahan. Jadi yang diomongkan di sini itu nabrak itu tadi, gitu loh maksudnya. Nabrak itu tadi. Adik-adik yang membaca nasid-nasid kayak begitu nggak ngerti maknanya. Baca saja. Ya Rasulullah khawfan wa madad. Ya Rasulullah alaikal mu'tamad. Wahai Rasulullah, berikanlah kami pertolongan dan berikanlah kami bantuan. Wahai Rasulullah, Engkau adalah sandaran kami. Yang menjadi sandaran kita itu Allah apa Nabi? Di tempat ini saya sudah pernah ngomong. Ini yang agak beda, bukan di sini, bukan di kitab ini. Yang menghapus dosa itu Allah apa Nabi? Jawabannya Allah. Yakin? Yakin saja atau yakin seyakin-yakinnya? Berarti tauhidnya mantap ya. Kalau sudah yakin seyakin-yakinnya, tapi kok ada orang ngomong begini, alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunu, assalamu alaik. Lah itu kalau pengerasnya baru kayak ini kan ya tambah enak didengarkan. Apa maknanya Pak? Alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik
semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Tak tanya, yang menghapus dosa Nabi apa Allah? Kalau dalam nasyid itu tadi yang diucapkan tadi itu Nabi apa Allah? Nabi. Begini-begini ini harus diterangkan kepada masyarakat, ya. Tapi tidak menohok orang lain. Diterangkan yang mau ngaji ini loh, yang sepaham dengan kitab ini. Di sana itu ada orang begitu Ustadz, seperti yang diomongkan, ya itu urusannya orang sana. Yang urusannya orang sini ngaji di sini diberitahu ini tidak boleh. Nah begitu. Ya Rasulullah, farizku banama ra'akal qurbu illa wasyarat. Wahai Rasulullah, hilangkanlah penderitaan kami. Nabi bisa menghilangkan penderitaan, Pak. Tidaklah penderitaan itu melihatmu, melainkan ia akan melarikan diri. Jadi kalau ada penderitaan, musibah melihat Nabi itu lari dengan sendirinya. Intinya oleh penulis kitab tauhid begini-begini ini loh yang menyebabkan naudzubillah min dzalik orang bisa terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Orang tidak menganggap itu syirik, ya terserah orang itu. Yang mau ngaji saja diberitahu. Nah ini ya. Jadi kalau menurut pendapat yang pendapatnya Perserikatan ini, katanya tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti adalah masalah istihadi. Untuk itu jangan sampai menimbulkan hal yang dilarang. Nah hal yang dilarang menurut Muhammadiyah misalkan bid'ah, kesyirikan dan sebagainya. Jadi Perserikatan langsung dipukul itu tadi. Nah begitu ya. Walau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam la hakama alaihi bisyirkil akbar. Andai kata Nabi itu mengerti dan mendengarkan ucapan itu, ini pendapatnya penulis kitab, la hakama alaihi bisyirkil akbar. Tentu saja Nabi menghukumi orang yang demikian itu melakukan syirik apa? Besar. Li'anna al-ighatha wa tafrijul qarbi wal madad wal i'timad 'ala Allahi wahdahu. 'Ala Allahi wahdahu. Karena sesungguhnya yang bisa memberi pertolongan, yang bisa mengurai segala sesuatu kerepotan dan memberi pertolongan dan tempat berpegang teguh itu tidak lain dan tidak bukan hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tak potong dulu ini supaya dengan mantap. Di dalam kitab yang lama juga ditulis bab 14, judulnya Maja'a fil istighatsati. Zaman Nabi ada orang munafik selalu mengganggu umat Islam. Zaman Nabi itu ada orang munafik gak Pak? Zaman Nabi, sudah saya sebut ya berarti ada kan. Mereka ikut sholat bersama Nabi apa tidak? Iya toh? Ikut berkerumun bersama Nabi, ikut Nabi mendengarkan ayat-ayat dibaca, tapi munafik kan? Halo? Apakah munafik itu berhenti pada zaman Nabi atau sampai 2022? Sampai pertanyaan terakhir, apakah panjenengan dan saya khawatir dianggap kita ini terjerumus dalam perbuatan munafik? Khawatir apa tidak? Jawabannya khawatir. Kalau ada orang datang ke rumahnya kita lalu ngomong, Pak, Bu, sampai ini munafik, ketok-etok ngaji, tambah seneng tak muring-muring? Gimana Pak? Muring-muring. Kalau di depan sampean itu ada sepatu, kalau di tauhid nggak boleh. Orang ditunjukkan kesalahannya itu Mas dan kelemahannya, berterima kasih.
Oh iya, saya berterima kasih sampean jauh-jauh menunjukkan bahwa saya ini munafik. Dalam situasi bagaimana saya ini munafik, nanti saya tinggalkan supaya saya tidak jadi orang munafik. Saya ini pengen jadi orang baik. Nah, masyarakat kita itu syahadat sih dilafalkan sudah, tapi sampai begitu-begitu mungkin belum. Wes, saya zaman Nabi itu ada orang munafik mengganggu umat Islam. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin faqala ba'duhum. Lalu sebagian umat Islam itu merasa diganggu oleh orang munafik. Mereka ngomong begini, orang Islam, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita minta pertolongan sama Nabi dari gangguan dan intimidasi orang munafik ini. Tapi Nabi nggak ada di situ. Tapi Nabi masih ada, masih hidup. Ketika mereka mendengar orang-orang minta pertolongan kepada Nabi tetapi Nabi tidak ada di situ, Nabi memberikan jawaban, innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Jangan minta pertolongan kepada saya, tapi mintalah pertolongan ke siapa? Allah. Maka nasib-nasib kayak begini nabrak banyak hal yang saya sebutkan tadi, ya. Nah begitu. Kemudian wa ya'muruna Allahu rasulahu ayyaqula linnas. Nabi itu diperintah oleh Allah untuk menerangkan, inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Dalam Al-Quran surat Jin ayat 21. Aku ini Muhammad tidak punya kuasa untuk menimbulkan madarat atau tidak punya kuasa untuk menimbulkan manfaat. Saya ulangi, aku ini Muhammad sebagai Nabi dan Rasul tidak bisa menimbulkan kemadaratan, tidak bisa menimbulkan kemanfaatan. Maksudnya, andai kata ada orang yang kurang ajar kepada Nabi, lalu orang itu dapat musibah bencana berturut-turut, itu bukan karena Nabi. Tapi yang balas orang itu dapat musibah dan bencana, naudzubillah min dzalik, siapa? Allah. Karena Nabi tidak bisa membalas kemadaratan yang ditimpakan sama orang itu. Kalau Nabi berdakwah, memberi penjelasan kepada para sahabat dan orang-orang yang ada saat itu, lalu ada orang diberi hidayah Allah, itu bukan dari Nabi. Yang membuka hatinya orang untuk menerima Islam itu siapa? Allah. Wajibannya Nabi mendakwahi mereka. Apa ada keluarganya Rasulullah yang paling spektakuler sampai menjelang wafat diparani sama Rasulullah, didatangin disuruh membaca syahadat, tidak bisa membaca syahadat, tidak mau? Ada apa tidak? Namanya? Nah, jangan dibelok no. Abu Thalib bukan Abu, ya tidak ada itu. Ya, satu poin Pak. Tadi kan saya sebut kira-kira ada 8 atau 9. Satu poin tadi adalah mereka dianggap apa? Waqa'a ahlul maulid fi syirik. Khawatirnya terjerumus dalam perbuatan apa? Kalau lafal-lafal itu diomongkan semuanya. Hanya saja mohon maaf saya tidak hafal yang dibaca ketika tanggal 12 Rabiul Awal bolak-balik panjang sekali, itu saya tidak hafal itu. Ya. Potongan-potongan saja yang hafal. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah pertolongan sama Allah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah itu sudah dibahas. Sekarang yang kedua, kelemahannya apa menurut ini? Al-ihtifalu bil maulidin nabi tadi, dari sisi tauhid. Aktsarul mawalid fiha itra wa mubalaghatan wa ziyadah fi madhihi.
Kebanyakan orang yang melakukan al-maulid itu tadi, al-ihtifalu bil maulidin nabi, yaitu itra wal mubalaghah fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebih-lebihan di dalam memuji nabi. Kebanyakan perayaan maulid yang dilakukan itu berlebih-lebihan dan menyanjung nabi, padahal nabi melarang hal itu. Itu kalau saya dan panjenengan disanjung-sanjung orang, diagung-agungkan orang, tambah seneng Pak. Keluar dari masjid ini kopiannya nggak cukup, alias gede. Nah iya, guyonnya begitu, tapi itu bener itu manusiawi. Wah, orang itu gak kayak sampean Pak, bisa gini. Iya, aku kok kan begitu kan. Nabi enggak. Makanya di sini ditulis aktsarul mawalid fiha itra wa mubalaghah, berlebih-lebihan. Ya. Wa ziyadah fi madhihi, dalam memuji Nabi. Wa qad naha an dzalika, padahal Nabi melarang. Dalilnya itu tadi sahih di mana-mana. Tidak ada orang tidak ngerti dalil itu. La tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Belum 1 jam aja sudah saya baca 4 kali hadis itu, saking populernya. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji Al-Masih ibnu Maryam. Ini lalu memuji-muji itu bagaimana Pak Ustaz? Ya itu tadi yang saya katakan, seolah-olah bisa menguraikan sesuatu yang susah, seolah-olah bisa datang ke sini, seolah-olah macam-macam lah gitu. Nah begitu ya. Berikutnya kitab ini menulis Senam Merdeka, yudhkaru maulidul arus wa ghairuhu annallah khalaqa Muhammadan min nurihi wa khalaqa min nurihi al asya kullaha. Dalam bahasa Indonesia keterangannya begini. Dalam buku Maulid Al-Urus dan lainnya disebutkan bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad itu dari nurnya Allah. Saya ulangi, Allah menciptakan Nabi Muhammad itu dari nurnya siapa? Allah. Saya tanya, jenengan pernah membaca ayat Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard? Allah itu cahaya langit dan bumi. Lalu dalam buku-buku yang dibaca di Maulid tadi itu meyakini Nabi Muhammad ini diciptakan dari nurnya Allah. Kemudian segala sesuatunya itu diciptakan dari Nabi Muhammad. Yudhkaru maulidul arus wa ghairu annallahu khalaqa Muhammadan min nurihi, Allah menciptakan Nabi Muhammad dari nurnya. Wa khalaqa min nurihi al asya'a kullaha. Lalu Nabi Muhammad itu Allah itu menciptakan Nabi Muhammad segala sesuatunya itu dari nurnya Nabi Muhammad. Ya. Padahal Al-Quran menjelaskan tidak begitu. Surat yang panjenengan baca setiap Jumat itu kan sudah jelas. Surat apa itu Pak? Ada berapa ayat? 110. Ayat yang pertama bunyinya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Begitu ya. Yang terakhir Akhada, gitu aja paling gampang. Yang terakhir 110 itu jelas qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku ini manusia biasa kayak sampean itu loh. Masa sih kurang jelas begitu itu? Ya. Lah kalau seperti Anda, seperti kalian semuanya, berarti menurut ahli tafsir itu maksudnya tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bedanya apa? Yuha ilayya, menerima wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, itu loh, ilahmu itu ilah yang satu.
Dengan bahasa lain, jangan saya yang dituhankan. Berarti di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Ini rada serius ini Pak ya. Tidak ada unsur-unsur rububiyah, artinya tidak ada unsur-unsur Nabi Muhammad ikut menciptakan dunia dan seisinya. Tidak ada unsur-unsur uluhiyah, maksudnya di dalam Nabi Muhammad itu tidak ada aspek-aspek yang bisa diibadahi ke dalam Nabi Muhammad. Yang berhak untuk diibadahi satu-satunya siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad. Maka dibantah menurut kitab ini. Padahal Al-Quran itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti Anda semuanya, bedanya menerima wahyu. Ya. Sekarang kalau dalam pikiran yang lain, kalau segala sesuatu benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan diciptakan dari nurnya Muhammad, saya tanya, berarti manusia diciptakan dari siapa? Kalau begitu, kalau ini diikuti pikiran ini, saya ulangi ya, pakai bahasa yang sederhana. Tadi disebutkan dalam kitab yang ditulis di situ bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari siapa tadi Pak? Nurnya Allah. Terus segala sesuatu yang ada di dunia termasuk manusia itu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Berarti kalau segala sesuatu benda, binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan dari siapa tadi? Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Nah sekarang saya tanya, manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah apa dari nurnya Muhammad? Iblis itu disuruh sujud sama Nabi Adam, tidak mau, alasannya dia merasa lebih baik. Lebih baik bagaimana? Ya Allah, Engkau menciptakan Adam dari tanah, terus Engkau menciptakan aku dari apa? Api. Berarti iblis mengerti bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari mana tadi? Tanah, bukan dari Nur Muhammad. Berarti cerdas apa Pak? Iblis saya ngerti kalau Adam itu diciptakan dari tanah bukan dari Nur Muhammad tadi. Wal ma'ruf anna Rasulullah SAW khuliqa min abawaini, dan semua orang tahu, sudah mengerti bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan ada unsur bapaknya, ada unsur ibunya. Pakai bahasa yang lain, ada bibitnya bapak, ada bibitnya ibu. Betul Pak? Dengan bahasa yang lain, ada spermanya, ada ovumnya. Betul ya Pak ya? Kalau ada sperma tak nggak ada ovum nggak jadi, ada ovum tak nggak ada sperma nggak jadi. Lah Nabi Isa jangan dibahas, bagi umat Islam sudah selesai, tidak mungkin terjadi begitu lagi. Jangankan hanya ada ibunya tak, oh nggak ada manusia sama sekali, bisa moro-moro ada Adam, tidak ada unsur ibu, hanya unsur bapak, jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. Maka kitab ini membantah wal ma'ruf anna Rasulullah khuliqa min ababaina huwa minal bashar. Sedangkan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu jelas diciptakan dari bapak dan ibu. Alladzi yantazu bil wahyi, yang diistimewakan Allah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu minallahi wa yaquluna fil maulid innallaha khalaqal alam min ajli Muhammad. Kadang-kadang diterangkan bahwa seluruh alam ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Saya ulangi, seluruh alam ini diciptakan oleh Allah karena gara-gara ada Nabi Muhammad. Halo? Jangan pernah mendengarkan begitu? Ayo sekarang saya tanya, semuanya harus bisa menjawab ini. Semua alam yang ada di sekitar kita dan seterusnya termasuk manusia diciptakan Allah itu untuk apa? Jawabannya untuk menyembah Allah.
khalaqallahu hadhil alam liibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh benda barang ini semuanya untuk satu tujuan, menyembah Allah saja. Itu sudah berkali-kali disebutkan. Jadi kalau ada keterangan bahwa alam dan seisinya diciptakan untuk karena Nabi Muhammad, enggak, untuk beribadah. Karena di sini ditulis wa yaquluna fil maulid, dan juga mereka mengatakan di dalam maulid, innallaha khalaqal alam min ajli Muhammad wal qur'ana yukadzibuhum, dan Al-Qur'an itu mendustakan dengan pakai dalil wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau itu hafal semuanya kita. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Inilah salah satu pikiran-pikiran yang dimajukan dalam kitab Tauhid. Sudah 3 poin. Yang pertama adalah yaqa'u fi syirki, dikhawatiri terjumur dalam perbuatan syirik dengan lafal-lafal, dengan ucapan-ucapan itu tadi. Yang kedua adalah fiha itra wa mubalaghah, ada berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi yang Nabi sendiri tidak kersa, tidak mau. Yang ketiga adalah meyakini khalaqa Muhammad min nurihi, menciptakan penciptaan Nabi Muhammad itu dari nurnya Allah. Wal Qur'an yukadzibuhum, sedangkan Al-Quran itu mengingkari, tidak begitu. Ya, Nabi Muhammad itu diciptakan min abawaini, dari unsur bapak ada dan unsur ibu juga ada. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bahasan berikutnya. Sudah Isa Pak ya? Ya. Oh monggo kalau ada pertanyaan. Ibu di belakang monggo Bu. Gimana caranya nggak dengar itu? Ini. Ya? Oh, terus saya nggak bunyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada ungkapan Nabi Muhammad itu memberi syafaat nanti, nah ini dengan tauhid yang barusan panjenengan jelaskan gimana kedudukannya, ya, Ustadz? ya. Betul. Saya jelaskan ringkas. Syafaat itu maknanya dzul witri, kebalikannya dari ganjil. Syafaat itu makna bahasanya genap. Kok genap? Ada orang lain menggenapkan amal kita. 1. 2. Syafaat itu yaqa'u fi yaumil qiyamah, terjadi pada hari kiamat, tidak sekarang. 3. Syafaat itu miliknya Allah, bukan milik Nabi Muhammad. Ya, sudah diterangkan dalam kitab itu bab 17, maja'a fi syafaati. Ya, syafaat kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad, semua syafaat itu hak miliknya Allah, bukan Nabi. Tapi Nabi kok bisa memberi Pak Ustadz? Nabi memberi itu atas izin Allah dan diridhoi Allah. Yang diizini siapa? Syafi', calon yang memberi. Saya ulangi, Nabi bisa memberi syafaat atas izin Allah karena Nabi calon memberi. Kemudian yang diberi masfu' itu diridhoi amal ibadahnya, sehingga ada hadis sahih besok hari kiamat Nabi ini menghadap Allah. Ketika sampai menghadap Allah, kemudian didhawuhi, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengarkan, wasal tu'ta, minta, permintaanmu akan diberi, wasfa tu syafa', mintalah kamu syafaat, kamu akan diberi hak untuk bisa memberi syafaat. Nabi pun minta dulu kepada Allah, diizini atau tidak. Di ayat yang lain, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum saya illa min ba'di ayyadzanallah, diizini Allah wa yardha, dan diridhoi.
Jadi calon yang memberi syafaat dalam hal ini adalah Nabi. Itu diizini Allah bisa memberi syafaat karena syafaat miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Jangan keliru ya. Miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Sehingga kalau minta kepada Nabi itu tidak cocok, tidak boleh. Kemudian masho yang menerima syaratnya diridhoi, amal perbuatannya mulai awal sampai akhir. Sehingga Nabi itu pernah ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang beruntung besok di akhirat memperoleh syafaatmu? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. La ikhlas itu ukurannya bukan banyak-banyakan. Ikhlas itu ukurannya bukan fasih-fasihan. Tapi apa? Ikhlas itu supaya tauhid syahadat ini bisa tegak, ini syirik tinggal, ini syirik tinggal, ini syirik tinggal, ini syirik tinggal, baru syahadatnya bisa tegak. Lalu bagaimana mengetahui ini syirik, ini syirik, ini syirik? Dalam kitab itu bab yang ketiga sudah diterangkan. Salah satunya bil ilmi, pakai ilmu. Terakhir saya tambahi, Nabi pernah dawuh likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi memiliki doa yang sangat istimewa. Wa taj'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang sangat istimewa itu tadi. Wa inni, saya Muhammad, ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu masih saya simpen, besok saya mohonkan kepada Allah agar aku diberi syafaat, memberi syafaat kepada seluruh umatku. Wahia nailatun insya Allah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan itu akan diperoleh oleh umatku, syafaatku itu, siapa yang mati tapi tidak membawa dosa syirik. Itulah sehingga tauhid itu menjadi penting. Naudzubillah min dzalik, bukan karena saya yang membacakan kitab tauhid ini, enggak. Fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maka syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Wallahu a'lam. Gitu ya. Selesai. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.